Dengan ditandatanganinya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Ormas, kini pemerintah melalui Kemenkumham dan Kemendagri dapat membubarkan ormas yang dinilai anti-Pancasila tanpa melalui proses yang panjang. Lalu seberapa efektif Perpu ini dalam memberantas ormas radikal dan seperti apa posisi kekuatan Perpu baik dari segi hukum maupun politik? Kita akan membahasnya bersama dua orang narasumber di studio. Ada Ketua PBNU Marsudi Syuhud dan pengamat hukum tata negara Refli Harun. Selamat pagi Bang Refli. Selamat pagi Pak Marsudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita ke Pak Marsudi terlebih dahulu. Ini yang ketiga kali kita bicara soal HTI dan juga ormas radikal dan bagaimana membubarkannya begitu. Dengan adanya Perpu, Anda bilang bahwa tidak ada ruang untuk HTI, tapi dengan adanya Perpu, apakah menurut Anda ruang itu sudah benar-benar ditutup dan ini efektif? Yang cara berpikirnya mestinya diawali dari begini. Bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, NKRI ini semua adalah sebuah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia untuk membentuk negara bersama-sama untuk hidup bersama-sama. Yang kemudian sudah disepakati bersama-sama, kemudian hendaknya dijalankan bersama-sama dan dijaga bersama-sama. Dalam rangka menjaga ini, kebersamaan, yang tentu kalau urusannya ini bukan urusan boleh, tidak boleh, atau ini dilarang, atau tidak dilarang. Yang paling utama adalah sekarang kita untuk menjaga kesepakatan bersama yang berlandaskan Pancasila itu. Itu satu. Nomor dua, tentu lalu kita lihat kalau ternyata ada orang atau kelompok atau organisasi yang kemudian akan merusak kesepakatan bersama ini, nah dari situ berangkatnya. Merusak kesepakatan ini nanti akan bisa mengakibatkan carut-marutnya dan bahkan bisa menyebabkan bubarnya kesepakatan ini. Tapi itulah yang kita harus luruskan. Jadi tidak harus HTI atau yang lainnya. Gitu. Siapapun begitu yang memang ingin membubarkan ideologi kita. Tapi sekarang sudah ada Perpu. Anda melihat ini efektif dibandingkan dengan lewat peradilan yang panjang begitu? Perpu atau undang-undang yang kemarin sesungguhnya itu adalah jalan untuk menuju suatu kesepakatan bersama akan itu dianggap menabrak atau tidak menabrak undang-undang atau aturan. Itu yang pertama kali yang kita lihat itu adalah pada aturannya kan. Kalau ternyata dalam sebuah ada kelompok atau organisasi yang dianggap itu adalah bertentangan dengan kita, lah mana yang bisa mengatakan itu bertentangan? Atau mana yang bisa menganggap itu adalah tidak sesuai dengan Pancasila? Atau bagaimana cara membubarkannya kalau itu sudah dianggap bertentangan dengan Pancasila. Perpu itu adalah salah satu metode cara untuk ini sudah ada ancaman. Kemudian kita harus melakukan segera biar ancamannya itu. Jadi artinya NU tidak peduli metodenya apa, yang penting HTI bisa dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila. Begitu yang ingin Anda katakan. Metodenya ini seperti apa itu harus bagaimana. Nah, inilah gunanya adanya aturan. Negara demokrasi adalah negara yang dengan aturan. Bukan negara demokrasi adalah negara yang tanpa aturan. Mbahnya demokrasi Amerika pakai aturan-aturan, orang melakukan ini boleh, ini tidak boleh. Penegakan aturan-aturan yang telah disepakati itulah demokrasi. Baik, kita bicara soal demokrasi, Bang Refli. Anda sempat mengatakan di media katanya dengan adanya Perpu ini seolah-olah akan sedikit mengganggu demokrasi. Tetapi permasalahannya HTI sendiri mendeklarasikan bahwa kita tidak butuh demokrasi, kita butuh khilafah. Ini apa yang ingin Anda katakan? Ya, begini, kita harus baca betul Perpu ini ya. Jangan sampai kemudian mislead di masyarakat. Saya khawatir mereka yang berkomentar itu barangkali belum membaca. Pertama, Perpu ini sebenarnya tidak secara spesifik dimaksudkan hanya untuk organisasi tertentu saja. Itu satu. Jadi untuk
yang kedua, alasan untuk membubarkan sebuah ormas itu tidak hanya karena dia dianggap bertentangan dengan Pancasila, ya. Itu hanya salah satu alasan saja. Alasan di sini banyak sekali. Termasuk misalnya dia mengumpulkan dana bagi partai politik, mengganggu ketertiban umum, ya. Lalu kemudian menggunakan lambang yang mirip-mirip dengan organisasi lain, menggunakan lambang dengan yang mirip-mirip dengan organisasi internasional dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya mengenai anti Pancasila saja. Lalu apa yang membedakan Perpu ini dengan yang dulu? Yang paling utama adalah kalau dulu itu untuk membubarkan suatu ormas, terutama yang berbadan hukum, harus melalui due process of law. Pengadilan. Kalau dia terdaftar, harus melalui sebuah prosesi, misalnya meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Dan kemudian pemerintah tidak boleh secara subjektif begitu saja karena ada pentahapannya mulai dari pembinaan, peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, penghentian bantuan atau hibah, kemudian pembekuan kegiatan, baru kemudian meminta pengadilan untuk membubarkan atau mencabut status terdaftar dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau sekarang tidak, semua proses itu dipangkas. Pemerintah itu kalau misalnya ada menemukan bahwa ada ormas yang dianggap katakanlah bertentangan dengan undang-undang ini, ya tidak harus bertentangan dengan Pancasila, maka cukup memberikan surat peringatan 1 kali saja. Dan kalau surat peringatan tersebut katakanlah tidak dipatuhi dalam waktu 7 hari kerja, maka kemudian ormas yang bersangkutan itu bisa dibekukan langsung kegiatannya. Kalau kemudian masih bandel juga, bisa langsung dibubarkan. Jadi untuk membubarkan ormas, sekarang ini hanya butuh 7 hari kerja plus-plus. Kira-kira begitu. Dan tanpa proses due process of law. Dan kemudian hanya subjektivitas pemerintah atau penguasa dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat begini, kita kan harus berpikir rasional ya, jangan sampai kemudian gara-gara sekeliling kita, HTI dan lain sebagainya, menyebabkan kita lost control kita terhadap menjaga dan merawat demokratisasi yang sudah kita upayakan berdarah-darah sejak tahun 98. Nah, kalau ukurannya adalah rule of law, ya, negara hukum, maka menurut saya memang Perpu ini sangat setback karena ini berpotensi untuk melanggar hak untuk berserikat dan berkumpul. Memang di sini bahasanya halus, hanya memberikan sanksi administratif. Siapa yang memberikan izin dia bisa mencabut. Tapi kan masalahnya ini bukan soal izin saja, bukan soal sanksi administratif, ini substantif. Kalau status badan hukum atau terdaftarnya dicabut tanpa due process of law, tanpa pertimbangan, maka sesungguhnya kan bubar. Maka hak berserikat dan berkumpul menjadi dilanggar. Itu yang kemudian Anda bilang melanggar demokrasi begitu. Meskipun organisasi yang bersangkutan yang sekarang menjadi bahan pembicaraan di poster-poster menyatakan kita tidak ingin demokrasi, kita hanya ingin khilafah. Seperti itu. Artinya ini juga kan masih diperdebatkan. Begini, kita harus menghargai. Saya tidak ingin katakanlah disempitkan hanya bicara mengenai HTI. Kita bicara mengenai masa depan demokrasi ya. Jadi kita harus melihat yang namanya azas presumption of innocence, azas praduga tak bersalah. Seorang pencuri pun yang ketahuan tertangkap basah, digebukin massa, itu pun kan masih berhak atas perlindungan presumption of innocence sampai putusan pengadilan mengatakan yang bersangkutan bersalah. Nah, saya kira hal yang sama berlaku juga pada organisasi ya. Tetapi memang kalau kita ingin mempercepat sebuah proses, maka sesungguhnya menurut saya kita bisa memperbaiki proses yang terlalu lama di dalam Undang-Undang Ormas yang lama, 17/2013. Nah, tetapi kita bisa bikin klausul juga, misalnya dalam kondisi tertentu, misalnya negara dalam keadaan bahaya, ya, kemudian untuk menjaga dalam keselamatan. bentuk apa? Kalau revisi kan sudah pasti akan makan waktu lama juga. Saya ingin mengatakan apa? Materi Perpu, materi Perpunya melalui Perpu, tapi materinya barangkali tidak seperti ini. Jadi yang Anda permasalahkan bukan Perpunya, tetapi permasalahannya adalah kontennya, substansinya, isinya. Sebenarnya begini ya, itu sangat teoretikal sekali. Perpu itu sendiri seharusnya secara teori tidak bisa dikeluarkan dalam kondisi di mana DPR masih bersidang, in session. Tapi itu kan teori. Prakteknya melalui putusan Mahkamah Konstitusi, pokoknya bangun tidur pun Presiden bisa mengeluarkan Perpu. Karena itu hak subjektif Presiden. Yang penting dia menganggap bahwa ada kegentingan. Urgen. Kegentingan itu kemudian tidak ada aturannya. Kalau bikin undang-undang itu tidak lama, tidak catch up, ya kan?
undang-undang yang ada itu tidak cukup mewadahi atau bahkan tidak ada aturannya, lalu kemudian bikin perpu. Itu hak subjektif yang nanti akan ada political check-nya oleh DPR dan judicial check-nya oleh Mahkamah Konstitusi kalau ada yang mempermasalahkannya. Oke lah, saya tidak mau berdebat di wilayah itunya. Saya ingin berdebat di wilayah substansinya. Isinya itu tadi yang Anda Isi katakan. perpu itu. Nah, isi perpu itu menurut saya harusnya tidak begini kalau kita ingin menghargai sebuah proses demokrasi. Nah, cuma masalahnya begini. Undang-undang itu kan ada aspek sosiologisnya juga. Sekarang perpu ini keluar dalam latar belakang orang kemudian ingin meminta organisasi seperti HTI itu dibubarkan. Maka kemudian dukungan secara sosiologis besar ya. Tapi saya khawatir mereka yang mendukung itu belum membaca secara persis. Kalau seandainya nanti pemerintah ini muncul bibit-bibit otoritarianisme misalnya, kembali otoriter, maka perpu semacam ini bisa digunakan untuk memberangus organisasi apapun termasuk PBNU dan Muhammadiyah. Ini Anda bagaimana? Apakah Anda juga melihat sisi urgensi ini sangat-sangat urgen sehingga kemudian harus ada perpu? Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, apakah NU dan Muhammadiyah tidak takut juga ini bisa menjadi senjata bermata dua begitu? Ya memang itu adalah sebuah aturan yang untuk mengatur bagaimana kita yang setelah disepakati ini tidak bubar. Karena kenapa dianggap urgen? Awal-awalnya di Timur Tengah itu ya kayak gitu. Sama. Bahwa saya tidak sepakat dengan pendapat ini karena ini tidak Islami. Atau saya tidak sepakat dengan cara mendirikan negara ini karena ideologinya ini kafir. Ideologinya walaupun ngaku Islam, tapi menurut saya belum full Islam. Nah, ketika nunggu kayak gitu, apa memang mau kita nunggu Indonesia bubar dulu? Nah, kan kita nggak boleh, kita kan nggak boleh nunggu Indonesia ini bubar dulu, berantem dulu, perang dulu, kan tidak begitu. Artinya sekarang sudah urgent begitu ya Pak Marsudi ya? Ya iyalah, wong faktanya itu seminggu aja jadi perang kok di Timur Tengah. Itu seminggu bisa jadi perang di Timur Tengah. Nah, karena kita itu kenapa kita setuju untuk itu hari ini? Karena melihat itu. Nah, persoalannya sekarang adalah yang disebut oleh Pak Rafli itu rule of law. Bagaimana mengatur ini aturannya itu biar tidak sembarangan, semena-mena, atau biar tidak out of control yang kemudian bisa memberangus semua yang ormas tidak gitu sesuai dengan politik saya adalah kita bubarin satu-satu. Nah, ini yang harus dipikirkan kan. Ya, dari mana memulai memikirkannya? Tentu dari mulai definisi, dari apa ini sudah melanggar Pancasila atau belum? Kan dari situ. Atau ini kira-kira sudah mau merobohkan suatu bangunan bangsa yang telah disepakati apa tidak? Oke, baik. Nah, kalau baik. gitulah Pak Marsudi, sebetulnya proses dari sini kan kita harus menunggu persetujuan dari DPR terlebih dahulu begitu ya. Belum lagi nanti kalaupun sudah disepakati akan bisa berpotensi ke MK. Nanti kita akan membahas sebetulnya setelah yang satu ini dong, Bang Refli. Dan bisa tetaplah bersama kami, Metro Pagi Prime Time akan segera kembali. Bang Refli, apa yang dipertanyakan tadi adalah tingkat urgensi itu yang Anda tadi katakan juga, tapi sudah dikatakan oleh Pak Marsudi ada contohnya. Nah, apakah kemudian parameter contoh ini bisa diterima dari sudut pandang hukum? Kalau misalnya perpu ini kemudian dipertanyakan dari sudut pandang urgensinya. Iya, kan kita harus melihat urgensinya itu hal yang nyata ya. Pengertian yang nyata itu misalnya dari sisi hukumnya itu ya memang harus dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini sudah urgent ya. Kemudian ada parameternya. Nah, ini kan kita berdebat mengenai, misalnya kalau contohnya HTI, kita berdebat HTI ini kan sudah 1-2 tahun, bahkan mungkin bertahun-tahun yang lalu. Dan kemudian terakhir kan 2 atau 3 bulan terakhir ini. Sehingga sebenarnya kan kalau seandainya pemerintah itu menjalani proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ormas 17/2013, maka itu sudah bisa bubar sesungguhnya. Tapi kan masalahnya pemerintah tidak melakukan step by step proses itu, membiarkan saja. Sebagai contoh misalnya, di Undang-Undang 17/2013 termasuk Perpu ini, diatur bahwa ormas yang melakukan fungsi seperti penegak hukum, ya, yang suka sweeping, nahan orang dan lain sebagainya, itu juga bisa dibubarkan. Tapi masalahnya kalau ketika ada ormas yang melakukan hal seperti itu, apakah step by step untuk pembubaran itu dilakukan atau tidak? Kan tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Padahal dari 2013 sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya. Cuma sekarang adalah ketika pemerintah lalai dalam tanda kutip ya, melakukan step by step itu, sekarang pemerintah ingin shortcut. Dan kebetulan ada nuansa sosiologis yang mendorong itu. Nah, saya mengkhawatirkan begini ya.
Karena kan kita orang hukum harus melihat parameternya. Jangan sampai kemudian bibit-bibit otoritarianisme ini muncul juga dari society. Di sini misalnya ada ketentuan begini. Ini bisa dibubarkan kalau kemudian ormas itu dianggap menistakan kelompok ya agama dan lain sebagainya. Ada di Perpu itu? Ada. Sekarang pertanyaannya adalah misalnya kita kan sering ribut nih mengenai kelompok-kelompok sempalan dalam agama misalnya. Bisa jadi suatu saat kemudian kelompok masyarakat mayoritas ya atau yang kuat meminta pemerintah untuk membubarkan X. Kalau dulu pemerintah tidak punya instrumen untuk membubarkan begitu saja karena harus melalui due process of law. Kalau sekarang gampang sekali. Bang Refli, sebelum nanti disahkan ini kan harus lewat proses di DPR terlebih dahulu. Kira-kira menurut Anda dengan konstelasi politik yang ada, artinya banyak partai yang sudah mendukung pemerintah juga kan? Gimana kemungkinannya kansnya? Apakah banyak partai yang akan mendukung atau justru banyak partai yang akan menentang Perpu ini? Pertama, Perpu ini sudah berlaku sampai kemudian dia ditolak DPR, kalau seandainya ditolak. Dan itu ada waktu beberapa bulan, sehingga sudah bisa dilaksanakan untuk bubar untuk sebelum dapat persetujuan DPR, misalnya sekarang dibubarkan langsung juga bisa. Bisa, tapi 7 hari kerja dulu. Jadi kasih peringatan. Padahal ada masa sidang nanti masuknya kalau misalnya. Iya, makanya DPR. Sekarang 7 hari kerja peringatan, ya, lalu kemudian penghentian kegiatan bubar. Nah sekarang bagaimana konsultasi di DPR? Ya saya sih sebenarnya melihatnya begini, saya khawatir kan sekarang ini orang belum baca saja persisnya apa. Makanya judul ini saja Perpu Pembubaran Ormas Anti Pancasila. Padahal Perpu ini tidak hanya mengatur yang anti Pancasila, mengganggu ketertiban umum saja, menggunakan lambang organisasi lain saja bisa dibubarkan. Nah karena itu kemudian ketika mereka menyadari, ya saya khawatir konstelasinya barangkali nanti akan berbeda dengan sekarang ya. Nah, kalaupun kemudian lolos dari DPR, saya yakin pasti ada pihak-pihak yang mengajukan ke MK. Siapa saja kira-kira? Banyak dari ahli hukum, lalu kemudian juga dari ormas. Saya kira bukan ahli hukum barangkali. Ahli hukum mungkin ada juga, tetapi yang akan mengajukan saya kira ormas yang potensial akan dibubarkan. Yang kedua, saya kira civil society yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan lain sebagainya. Karena ini potensial bertentangan dengan pasal tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal tentang rule of law, negara hukum. Ya. Tapi sekali lagi ya, saya paham tone masyarakat. Secara sosiologis, mereka menginginkan adanya pembubaran ormas-ormas yang radikal, anti Pancasila dan lain sebagainya. Undang-undang yang dulu tidak menghalangi itu sesungguhnya. Perpu ini mempermudah itu, kan begitu. Hanya masalahnya adalah kita harus melihat jangan sampai kemudian bibit-bibit otoritarianisme itu kemudian kita munculkan setelah kita berdarah-darah. Ini komentarnya apa nih Pak Marsudi dari PBNU? Semuanya kan intinya mencari kebaikan, mencari mana yang lebih baik. Beliau juga hukum yang dikehendaki beliau adalah mencari kemaslahatan. Seperti saya di PBNU juga mencari kemaslahatan. Tapi kalau sudah jelas contoh-contohnya, kalau ada madorot, contohnya madorot ya, itu coba kayak di Libya, itu cuma berapa minggu jadi, begitu. Di Yaman, itu cuma berapa hari jadi, begitu. Di Irak. Ya, itu hanya berapa hari jadi. Ketika mereka sudah bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah disepakati di situ. Sesungguhnya kita hanya menjaga itu saja. Tapi Pak Marsudi kalau kita lihat ya, teman-teman HTI ini tidak melakukan aksi-aksi yang radikal juga begitu. Mereka hanya mungkin secara ideologi saja. Ini apa? Semua juga gitu. Ketika sudah ketika sudah merasa kuat ya langsung akan begitu. Wong ideologinya saja sudah bertentangan. Sabang sampai Maroko ya. Udah dari Sabang sampai Maroko kok sudah nggak Maroke lagi. Nah. Ketika itu diajarkan terus kemudian mendapatkan simpati yang besar kan tinggal melihat ini ibaratnya saya kucing ini sudah ada di situ makanya kita tubruk sekarang apa nanti. Tapi kan dengan paparan dari sudut pandang hukum, rasionalitas hukum begitu dari Bung Refli, apakah kemudian Anda melihat ternyata ada kekhawatiran juga untuk ormas-ormas karena kan kita tahu PBNU, Muhammadiyah dan juga beberapa organisasi yang lain juga ormas gitu kan. Ada dampak negatifnya Pak. Dari 344.039 menurut Pak Wiranto ormas yang ada di Indonesia, salah satunya di situ adalah NU dan banom-banomnya. Kita juga nggak usah terlalu khawatir yang nemen-nemen. Kalau kita nggak bertentangan dengan Pancasila, aturan yang telah kita sepakati,
mereka juga nggak akan lah semena-mena untuk membubarkan kita. Gitu. Oh, dengan basis Lah politik. iyalah ngapain sih? Oh ini kan priuk-priuk kita sendiri, Baik. tempat makan kita sendiri, tempat hidup Tapi kita sendiri. komentar- Masa kita mau pecahin sendiri itu? Tadi ada Kan statement enggak. komentar Anda, saya ingin mendengar komentar Anda. Ada statement nih kalau misalnya sekarang undang-undang itu kalau misalnya salah orang akan marahnya pada DPR. Tapi kalau Perpu ternyata tidak bijak, orang akan bencinya pada presiden. Ini apa komentar Anda? Ya karena presiden berhak untuk mengeluarkan Perpu. Perpu itu sebagai pengganti undang-undang. Kalau undang-undang kan ke DPR. Kalau yang tidak setuju ya biar. Dari PBNU meng-approach presiden atau seperti apa sih Pak prosesnya? Kok PBNU nge-approach ya nggak ada nge-approach itu. Mau nge-approach mau tidak itu kan urusannya bahwa ini ada persoalan. Karena ada persoalan yang dilihat oleh pemerintah. Tapi juga NU juga melihat, oh ini ada persoalan. Kalau didiemin terus akan membesar. Oke. Kalau sudah membesar akan terjadi bahaya. Bahayanya sudah di depan mata. Contohnya itu. Kan cuma begitu PBNU. Oke. Kalau kita bicara soal Ngingetin misalnya sudah katakanlah sudah keputusan hukumnya sudah tetap dan segala macam, Anda sempat menyatakan bahwa mengajak teman-teman HTI untuk bergabung bersama Ormas, katakanlah NU, ada Muhammadiyah, ada segala macam. Mungkin itu terjadi atau bagaimana menurut Anda? Mungkin Ya menurut saya tuh begini, Indonesia yang luas 250 juta ini, ayo kita dakwai yang sudah yang masyarakat masih butuhkan aja. Wong dakwain baca Quran aja nggak habis-habis, ngajari untuk baca Quran aja nggak habis-habis, ngajari untuk sholat saja belum habis semuanya, ngajarin untuk bayar zakat agar mereka pada bisa Yang menjadi dasar-dasar pembayar saja. zakat saja, itu belum bisa semua. Bagaimana mereka bisa jadi pembayar zakat biar jadi orang kaya-kaya semua, wong yang diajarkan membayar zakat bukan nguber-nguber zakat. Lah ngapain yang sudah jelas kayak gini masih mencari ikhtilaf yang lain. baik. Ikhtilaf yang lain yang bertentangan dengan yang sudah kita sepakati. Baik. Itulah kira-kira. Baik. Itu tetap artinya memang kita lihat urgensinya juga gitu, Iya, sebagai urgensinya masyarakat. Tapi begitu. Bang Refli, apa yang bisa dilakukan? Apakah kemudian nanti kalau DPR ternyata tidak menyetujui Perpu ini, ada segala macam, apakah pemerintah masih bisa mengeluarkan Perpu baru dengan revisi poin-poin yang menurut Anda mungkin tadi ada beberapa poin yang terlalu melebar, tidak hanya untuk anti Pancasila saja. Bisa seperti itu? Ya, sebenarnya kalau kita mau membuat aturan yang baik itu harus ada regulation impact assessment-nya. Nah, kita assess apakah aturan ini potensial bertentangan dengan HAM atau konstitusi atau tidak. Saya menganggap ini potensial bertentangan. Misalnya bertentangan dengan prinsip negara hukum, kebebasan bersikap berkumpul, azas presumption of innocence ya dan lain sebagainya. Nah, karena itu kalau misalnya seandainya ini ditolak oleh DPR atau kemudian dibatalkan oleh MK, maka ya bisa saja Presiden mengeluarkan Perpu yang baru, tapi dengan koreksi yang kira-kira lebih senapas dengan konstitusi kita. Perpu revisi misalnya. Iya, pokoknya Perpu saja ya, Perpu nomor 3 misalnya. Nah, yang saya appeal misalnya, ini misalnya ya, harus ada double track. Jadi track pertama adalah track yang biasa. Jadi pembubaran ormas itu melalui track biasa saja. Jadi melalui due process of law duluan, lalu kemudian baru bisa dibubarkan. Jadi ada pentahapan sebagaimana diatur dalam undang-undang ormas sebelumnya. Meskipun lama begitu ya. Ya, tidak juga harus lama, kan bisa saja dipangkas, ya, dipangkas time frame-nya. Nah, yang kedua adalah bisa dibubarkan terlebih dulu, baru kemudian due process of law. Misalnya negara dalam keadaan darurat, ya, negara dalam keadaan bahaya. Kemudian ormas yang bersangkutan sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang kasat mata, melakukan disintegrasi, angkat senjata dan lain sebagainya. Tentu ini bisa kemudian dilakukan pembubaran seketika. Nah, kalau dia tidak setuju, dia silakan menggugat ke pengadilan. Nah, pengadilan pun harus diberi waktu batasan time frame-nya dan tingkatnya juga. Baik. Jadi misalnya 2 tingkat saja. Nah, sehingga dengan double track ini ada rasionalitasnya. Jadi tidak sembarangan gara-gara kita tidak setuju dengan misalnya ormas tertentu, kita bubarkan.
Ya sekarang pemerintahnya demokratis karena situasinya demokratis. Tapi ingat, bibit-bibit otoritarianisme itu akan menumpuk kalau kita lalai di awal. Artinya bisa menjadi pedang bermata dua, pisau Ya, bermata kita dua. lihat zaman Orde Baru. Ketika Orde Lama tumbang, orang kan tidak berpikir Orde yang baru itu akan menjadi Orde yang otoriter. Baik, kita akan lihat bagaimana bergulirnya isu Perpu ini, apakah kemudian DPR menyetujui, lalu kemudian ada masuk ke MK dan segala macam, atau mungkin nanti akan ada Perpu yang berikutnya. Kita akan lihat seperti apa perkembangannya. Yang penting hari ini kita semua tercerahkan bagaimana kemudian pentingnya ormas yang mendukung Pancasila, tapi pentingnya juga kita memiliki rasionalitas hukum dengan proses-proses Dan demokrasi.